Mari kita masuki sesi pelayanan firman dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan, memohon pertolongan Roh Kudus. Ya Allah Roh Kudus, Engkau mendiami hati kami. Hati kami menjadi your dwelling places. Kami bersyukur Tuhan, kami adalah anak-anak Bapa di surga, diberi makan secara jasmani dan rohani. Dan saat ini, saat kami menerima makanan rohani, ialah Engkau mempersiapkan kami ya Roh Kudus, supaya kami dapat mencernanya, dan seluruh manfaat dari firman Allah itu dapat menumbuhkan dalam diri kami iman, percaya, dan keyakinan yang benar. Supaya di dalam kancah kehidupan sehari-hari, kami menjalaninya dengan perspektif yang selaras dengan firman-Mu. Ya Roh Kudus, bekerjalah di dalam hati dan bahkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil hari ini, saudara-saudara, diambil dari Injil Yohanes, pasal 14 ayat 1 sampai dengan 14. Kembali saya undang jemaat untuk bangkit berdiri selama pembacaan Alkitab. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada. Dan kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun kau tidak mengenal Aku? Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak.
Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Saudara sekalian, tahukah Anda apa yang paling dicari manusia? Jangan bilang uang ya. Meskipun memang orang mencari uang. Apa yang paling dicari manusia? Apa yang paling dirindukan oleh jiwanya? Jawabannya adalah sebuah tempat. Our souls is always searching for a place. A place to go and a place to stay. Sebagaimana yang dikatakan dalam lirik lagu The Prayer, karangan David Foster dan kawan-kawan. Let this be our prayer. When we lose our way, lead us to a place. Guide us with your grace to a place where we'll be safe. Manusia itu mencari tempat. Mencari tempat untuk tinggal, tempat untuk berteduh, mencari tempat untuk singgah atau bermalam, mencari tempat untuk belajar, mencari tempat untuk bermain, mencari tempat untuk bekerja, makan, dan beristirahat. Pokoknya, tempat yang bisa menampung keberadaan dan kebutuhannya. Sebab baik tubuh maupun jiwa kita tidak mungkin bisa placeless, tanpa tempat. Kita ini selalu butuh tempat. Apabila tidak mendapat tempat, manusia sudah pasti susah, menderita. Hampir semua penderitaan di dunia ini adalah karena manusia tidak mendapat atau tidak punya tempat. Tidak punya tempat untuk bekerja, menganggur. Tidak punya tempat tinggal, homeless. Tidak punya tempat untuk beribadah, digusur, izin dicabut. Tidak punya tempat untuk memasarkan hasil karyanya. Tidak punya tempat di lingkungan pergaulannya. Tidak mendapat tempat di lingkungan di mana dia berada, terasing. Tidak punya tempat untuk mengadu, mencurahkan isi hatinya sampai sesak rasanya di dada. Tidak mendapat tempat di hati orang yang dicintainya.
So, it's always a matter of place. Jauh di lubuk hati setiap orang, saudara-saudara, pasti mengharapkan sebuah tempat. Itulah yang sedang dibicarakan Yesus dalam bacaan kita hari ini. Yesus tahu di sepanjang hidupnya manusia itu selalu bergumul dengan soal tempat. Gelisah karena merindukan sebuah tempat. Itu sebabnya dia berkata, perhatikan ayat 1 sampai 3, saudara-saudara. Ada berapa kata tempat diulang? Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Berapa kali kata tempat? 5. Dalam 3 ayat pendek. Yesus sedang bicara tentang a place. Ayat-ayat ini memang sering dibacakan di dalam ibadah pemakaman, funeral, atau dalam peristiwa kedukaan. Dikaitkan dengan surga sebagai tempat berlabuh yang terakhir bagi jiwa sesudah orang meninggal. Oh, itu benar. Tetapi sebenarnya bukan hanya itu maknanya. Ayat ini bukan hanya untuk dibacakan waktu pemakaman. Bukan hanya mengenai tempat bagi jiwa kita ketika kematian menjemput. Mari kita perhatikan pemikiran yang ada di belakang ucapan Yesus ini. Imajinasikan, ini adalah sebuah undangan pesta atau perjamuan. Pertama, Yesus mengatakan ada tempat untuk kita. Kedua, tempat itu sengaja disediakan khusus untuk kita. Ketiga, di tempat itu kita tidak akan sendirian, melainkan Yesus menemani kita. Artinya, yang pasti adalah Anda termasuk undangan. Ada tempat. Dan tempat itu sengaja disiapkan lebih dulu untuk Anda. Dan selanjutnya di situ sang pengundang akan duduk bersama dengan Anda. Oh, itu artinya Anda tamu istimewa. Anda itu VIP kelas. Itulah yang hendak Yesus katakan di sini. Engkau istimewa. Ada tempat untukmu. Tempat itu aku sediakan khusus. Dan di tempat di mana kamu berada, aku juga di situ. Engkau istimewa. Bagiku, engkau bukan cuma punya tempat, engkau punya tempat istimewa.
sebab dirimu memang istimewa. Ya, di hadapan Allah, ini yang hendak Yesus katakan. Di mata manusia, setiap kita istimewa. Terus terang, mendengar pernyataan Yesus yang sincere ini, engkau istimewa, membuat kita terkejut. Sebab di dalam kehidupan ini, saudara-saudara, menjadi istimewa itu sesuatu yang harus dicapai dengan usaha keras. Kita tahu itu. Di dunia ini menjadi istimewa itu langka. Oh, itu tempat yang tersedia untuk mereka yang dianggap memenuhi syarat untuk itu. Entah karena status kebangsawanan atau keturunannya dia istimewa. Atau karena kepandaiannya yang luar biasa dia menjadi istimewa. Atau karena prestasinya yang hebat amat dia istimewa. Atau karena bakatnya yang sangat menonjol. Atau karena kekayaannya yang sangat unggul. Atau karena kecantikannya yang tiada tara. Atau karena popularitasnya yang selangit. Itu baru bisa orang menjadi istimewa. Itu sebabnya di dunia ini orang berlomba untuk menjadi istimewa. Berusaha, bahkan melakukan apa saja agar memenuhi syarat menjadi orang istimewa. Ada yang berusaha melalui cara-cara yang fair, tapi tidak sedikit yang menempuh jalan yang curang dan jahat. Dirinya mau menjadi istimewa dengan cara sikut sana, sikut sini. Mau berada di tengah-tengah menjadi pusat perhatian istimewa dengan cara meminggirkan orang lain dengan kasar. Atau merasa istimewa, baru merasa istimewa kalau bisa merendahkan orang lain atau membuat orang lain tidak istimewa. Itu yang terjadi di dunia ini. Karena orang berlomba mau menjadi istimewa. Malah ada yang sampai melakukan perbuatan tidak terpuji demi menjadi terkenal istimewa. Pada tahun 1980, penyanyi The Beatles, grup band yang amat terkenal waktu itu dari Inggris, John Lennon, ditembak mati di New York City oleh seorang orang Amerika yang bernama Mark David Chapman. Mark David Chapman ini orang sinting yang melakukannya hanya demi dia menjadi terkenal, supaya sejarah mengenalnya sebagai pembunuh orang terkenal, John Lennon. Itu tujuannya dia melakukannya. Anda lihat, jiwa manusia itu bisa menjadi begitu gelisah dan liar demi dirinya mendapat tempat istimewa. Oleh karena itu Yesus berkata, "Do not let your heart be troubled by that." Terjemahan NIV. Terjemahan The Message.
Don't let this rattle you. Jangan kamu di-disturb. Jangan kamu menjadi irritated. Jangan kamu menjadi gelisah hanya karena kamu ingin mendapat tempat istimewa. Don't let your heart be troubled. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah, bagiku kamu sudah istimewa. Perhatikan ini. Ini yang Yesus katakan. Bagiku kamu sudah istimewa. Tidak ada satupun di antara kalian yang tidak istimewa. Kalian selalu punya tempat. Punya tempat di rumah Bapakku. Punya tempat istimewa di hati Bapa dan di hatiku. From the very first moment, just be confident. You are so special. Itulah pesan yang ingin Tuhan Yesus katakan di sini. Kita ini sudah istimewa. Sudah punya tempat di hati Allah. Sudah punya tempat terbaik yang disediakannya. Saudara sekalian, hidup di dunia ini memang perjuangan kita mencari dan menemukan tempat. Tempat di mana kita merasa cocok. Tempat di mana kita sungguh diakui, disambut, dibutuhkan, dan dianggap penting. Tempat di mana kita bisa merasa aman dan kerasan. A place where we'll be safe. Kata lagu The Prayer tadi. Hidup adalah perjuangan mencari dan menemukan tempat. Itu benar. Tetapi Tuhan Yesus ingin memberi kita landasan sikap yang benar. Di dalam perjuangan kita mencari tempat itu, jangan kita berangkat dari kegelisahan. Dalam perjuangan kita mencari tempat, jangan berangkat dari keresahan. Jangan berangkat dari perasaan dikuasai oleh kecemasan. Nanti saya tidak kebagian tempat. Kalau itu landasannya, kalau kegelisahan menjadi alasannya, kita akan jadi orang yang selalu nervous. Kita akan menjadi orang yang penuh dengan jealousy. Kita akan menjadi orang yang panik, tubruk sana, tubruk sini, supaya aku dapat tempat. Kita bahkan akan menjadi orang yang jahat. Yang penting saya dapat tempat. Yang penting saya kebagian jatah. Kalau kita mencari tempat, berangkat dari landasan sikap gelisah, itu yang akan terjadi. Dan itu terbalik. Itu sebabnya Yesus mengatakan di depan sebuah pernyataan yang tegas. Kamu istimewa. Kamu sudah punya tempat.
Artinya Yesus ingin kita berangkat dari ketenangan, bukan kegelisahan. Kita berangkat dari kepercayaan, iman. Berangkat dari perasaan confident. Being confident from the very first moment. Tempat itu selalu ada. Penyedia tempat itu Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah kekurangan tempat. Dan sebelum sesemuanya, kita ini sudah punya tempat. Di dalam Tuhan kita tidak akan pernah menjadi homeless atau placeless. Setiap kita punya tempat istimewa yang Tuhan sediakan. Kalau tempat yang paling ultimate sekalipun, yaitu rumah Bapa yang kekal, Dia sudah sediakan. My Father's house. Apalagi tempat-tempat perhentian di dunia ini. Kalau yang ultimate saja Dia sediakan, apakah Dia tidak peduli pada tempat-tempat yang kita butuhkan di dunia ini sekarang? Kalau final destination-nya sudah Dia sediakan, my Father's house, maka terminal perhentiannya menuju ke sana pasti Dia sudah sediakan. Itu yang harus ada di dalam pikiran kita. So, be confident. Berangkatlah dari situ. Itu stasiun pertamamu. Namanya stasiun confidence. Oleh karena itu saudara-saudara, dalam hidup ini, kalau Anda belajar, belajarlah. Kalau Anda bekerja, bekerjalah keras. Kalau Anda berusaha, berusahalah keras. Tapi dengan keyakinan bahwa dirimu sudah istimewa di mata Tuhan. Sejak kau berangkat, kau sudah istimewa. Kau sudah punya tempat istimewa di hati Tuhan. Dan katakan kepada dirimu sendiri, saya istimewa. Sebab Yesus berkata begitu. Asalkan kita ini confident, kita tidak perlu kecewa berkepanjangan apabila kita tidak diistimewakan manusia. Betul? Anda sering merasa tidak diistimewakan oleh manusia? Saya yakin pasti. Tapi kalau Anda confident sejak awal, saya istimewa di mata Tuhan, Anda tidak akan membiarkan kekecewaan berkepanjangan karena tidak diistimewakan oleh manusia. Asalkan Anda confident, tidak perlu bersedih hati berlarut-larut ketika kita tidak diberi tempat atau ditolak oleh manusia. Saudara sekalian, manusia itu kalau menerima Anda hari ini, besok lusa dia bisa menolak Anda. Betul? Ya. Hari ini Anda ditolak, nanti minggu depan Anda bisa diterima. Itu manusia. Oleh karena itu penerimaan, penolakan manusia tidak abadi. Jangan bergantung padanya. Yang paling penting adalah Anda itu istimewa
bagi Tuhan. Kalau Anda istimewa bagi Tuhan, hari ini Anda istimewa bagi Tuhan, sampai kekal Anda istimewa bagi Tuhan. Amin. Yang penting adalah kita ini istimewa di mata Tuhan. Dan itu tidak akan pernah berubah. You are God's beloved children forever. So, be confident. Ketika hidup ini tidak begitu ramah padamu, ketika manusia memberikan bahasa ketidakpedulian akan dirimu, bahkan penolakan terhadapmu, tidak perlu dihantui oleh kegelisahan. Sebab Tuhan itu punya jatah dan tempat terbaik yang Dia sediakan bagi anak-anaknya. Ada orang berkata, sometimes the right place is a person. Sometimes the right place is not a place, but is a person. You are the place. If you can't find a beautiful place, just make a place beautiful. Anda lihat bedanya? If you can't find a beautiful place, just make a place beautiful. Because sometimes the right place is a person. The right place is you yourself. Ada kalanya bukan tempatnya yang penting atau yang utama, melainkan sikap kita. Asalkan kita confident, sikap itulah yang akan menjadi sebuah tempat. Asalkan kita confident, sikap itulah yang bisa membuat sebuah tempat menjadi indah. Seperti sikap Yesus. Ketika dia ditanya mana tempatnya dan jalannya menuju ke situ, murid-muridnya nggak ngerti-ngerti terus tentang tempat itu. Dia dengan confident menjawab, I am the way. Tiba-tiba a place itu menjadi a person. I am the way. Saudara sekalian, marilah kita belajar menjadi confident dalam hidup ini. Tidak mudah, saya tahu. Tapi ini pelajaran penting. Mari kita belajar menjadi confident dalam hidup ini. Percaya bahwa sebelum segalanya mulai, kita ini sudah istimewa. Jangan hidup dalam kegelisahan mencari tempat. Tetapi Anda harus berangkat dari kesadaran bahwa Anda sudah punya tempat lebih dulu. Oleh karena itu, Anda confident. Sebab kita ini sudah istimewa. Tuhan memandang kita memang istimewa. Dan Tuhan memperlakukan kita istimewa. Kalau kita, Anda dan saya tidak istimewa, Dia tidak datang ke dunia.
turun dari sorga, mati di kayu salib, bangkit untuk Anda dan saya, supaya kita hidup dalam kemenangan. Kalau Anda dan saya tidak istimewa, tidak akan Ia melakukan itu. Dan selanjutnya, kalau kita confident, kita ini sudah istimewa, maka kita pun harus belajar memandang dan menerima keistimewaan orang lain. Tidak perlu menjadi nervous dan jealous, baru merasa istimewa kalau berhasil membuat orang lain tidak merasa istimewa. Itu jahat. Anda sudah istimewa. Orang lain pun istimewa di depan Tuhan. Jadi tidak usah berlomba-lomba menjadi mana lebih istimewa. Sebab setiap orang istimewa di mata Tuhan. Amin.